Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama yang terhormat kepada Bapak Dekan, Pak Dokter Baiti, kemudian, Pak Jamil Abdul Aziz selaku wakil dan juga inisiator inisiator acara Pekan Literasi yang diadakan oleh Fakultas Tarbiyah. Juga yang terhormat pada 2 pembah, yaitu Kak Ahmad Syarif dan juga Ustadz Idnan Akbar. Eee, Alhamdulillah hari ini kita bisa bersilaturahmi melalui Zoom ya. Langsung saja kita ke pertanyaan tadi ya. Pertanyaannya, latar belakang mengapa saya menulis buku ini, yang pertama itu ketika buku ini dimulai ketika saat itu viral sebuah kata dari film yang dijelaskan oleh pembedah kedua ya, yaitu kata-kata yang seperti ini, "Orang jahat terlahir dari orang baik yang tersakiti." Nah itu ketika itu kan para netizen itu ramai, apa, seakan-akan menyatakan dirinya itu, "Wah ya bener nih, kalau gua berbuat jahat karena gua sering disakiti," seperti itu. Nah kemudian, eee, saya ini berpikir, "Apaan sih? Emangnya hal seperti itu bisa dibenarkan?" Sedangkan kan sebagaimana dijelaskan oleh pembedah kedua sendiri bahwa dendam seperti apapun tidak dibenarkan. Meskipun, ada tuh dalam Al-Qur'an ya yang membahas bahwa, eee, jaza'u saya lupa ayatnya, intinya berkata seperti ini, eee, perbuatan perbuatan buruk yang dibalas setimpal itu tidak menjadi dosa bagi orang yang membalasnya, tidak menjadi dosa bagi orang membalasnya. Terus dilanjutkan lagi dengan ayat yang berbunyi, "Maka barang siapa yang memaafkan maka pahala baginya." Tapi kan seandainya memang benar bahwa kita membalas sesuatu yang setimpal itu tidak berdosa, jadi kan pertanyaannya, apakah benar memang manusia itu bisa membalas sesuatu sesuai ukurannya? Kadang kan kita membalas, bahkan kalau balas dendam kan kesannya lebih, balas dendam itu lebih besar ya, lebih ketika kita disakiti maka balas dendamnya maka harus lebih sakit. Nah maka dari itu hal seperti itu, balas dendam seperti apapun tidak dibenarkan. Karena kan tadi dijelaskan juga oleh pembeda ya, oleh Kak Syarif, pernah suatu ketika Rasulullah itu sholat di depan, kemudian tiba-tiba bayangkan saja kita sholat, tiba-tiba leher kita ituin, diikat oleh sarung dan ditarik, diseret. Nah itu kan adalah perbuatan yang benar-benar tidak bisa dimaafkan. Kalau misalnya kita yang seperti itu kita mau apa? Sedangkan Rasulullah saya itu malah membalas dengan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Nah dari situ saya, berusaha mengumpulkan awalnya yang di buku saya ini hanya terdiri dari ada 19 prinsip. Kemudian tapi itu pas pertama kali nulis itu ada 20 prinsip, tapi saya kurangi yang bab terakhir. Kenapa? Karena saya pikir itu terlalu berat lah, karena saya sepertinya kesannya seperti mengomentari para asatidz, para para ulama seperti itu. Karena para ulama pasti punya dalil yang lebih kuat daripada saya. Nah kemudian saya masukkan saja 19 bab bab itu dan cukup pula bab-bab ini. Karena sebagaimana, penyair Arab itu bilang seperti ini, "Idza sya'al munkar sara mangkuran, wa idza qallal ma'ruf sara mungkaron." Apabila tersebar perbuatan buruk, maka akan dianggap baik. Nah, dan apabila sedikit perbuatan baik, maka akan dianggap buruk. Nah, maksudnya ketika di sebuah negara atau sebuah kampung yang sudah membudaya sesuatu yang sudah membudaya lah, dan ketika kita berusaha melakukan hal yang lebih baik daripada itu, maka akan dianggap salah karena kita biasa melakukan, karena dalam kampung itu terbiasa dengan nilai-nilai yang seperti itu. Nah,
Makanya dalam buku ini saya berusaha meminimalisir, meskipun tentu saja saya akan bisa secara mutlak menghapuskan hal-hal yang dalam pandangan saya benar, tapi setidaknya saya bisa meminimalisir dengan buku ini. Karena kan, kita ini tidak tidak dinilai dengan hasilnya, tapi kita ini dinilai usahanya. Seperti kisah Nabi Ibrahim itu, yang ketika semut berusaha memadamkan apinya Nabi Ibrahim dengan membawa tetes-tetes air dalam mulutnya. Padahal kan jelas, tapi ketika itu para, burung-burung itu berkata, "Ah, mana bisa memadami api make tetes-tetes air." Tapi di sini Allah mengajarkan bahwa lagi-lagi Allah mengajarkan bahwa kita ini tadi tidak dinilai dengan, hasilnya, tapi kita ini dinilai dengan apa yang kita usahakan, seperti itu. Karena kita ini masuk surga bima kuntum ta'malun. Sebagian di Al-Qur'an itu kan di Al-Qur'an kita ini masuk surga bima kuntum ta'malun, dengan apa-apa yang telah kalian perbuat. Nah, seperti itu. Jadi, dengan buku ini saya berusaha berkontribusi dalam kebaikan, yaitu, eee, menanamkan menanamkan sesuatu yang sementara ini benar tapi tenggelam gitu, karena tenggelam oleh hal-hal yang terlanjur dianggap benar, seperti itu. Kemudian ada satu bab yang paling saya sukai di buku ini, yaitu bab kesetaraan gender. Jadi buku ini itu prinsip-prinsipnya membahas tentang hal-hal yang saat itu pada tahun 2019 ya. Tahun 2019 ini kan buku dimulai pada mulai itu pada bulan November, dan itu mengumpulkan prinsip-prinsip yang sedang viral sampai nah, yang kesetaraan gender ini saya masukkan karena saat itu kan banyak para demonstran itu mengangkat bahwa, manusia, apa namanya, perempuan itu tidak lebih rendah daripada laki-laki. Sehingga sampai-sampai bahkan ada yang menganggap bahwa, "Ah, Islam ini apaan sih, menutup banget perempuan," gitu. Jadi perempuan tuh nggak boleh keluar rumah, nggak boleh kerja, segala macam lah. Jadi mereka tuh beranggapan bahwa Islam ini sangat mengekang perempuan. Nah, padahal tidak. Eee, tapi kan ketika zaman Nabi itu, perempuan itu kan tumbuh pada zaman Nabi itu perempuan tumbuh tidak seperti sekarang. Kalau sekarang sudah tumbuh dengan pendidikannya, ya dengan segala macam lah pendidikan. Kalau sedangkan pada zaman Rasul kan perempuan itu masih belum mendapatkan hak yang sebagaimana laki-laki. Nah jadi, eee, ada beberapa mungkin nas-nas misalnya yang disebutkan oleh Aminah Wadud ya, di sini saya juga mengutip Aminah Wadud, dia berpendapat bahwa tidak ada sesuatu tidak ada keutamaan bagi laki-laki tidak ada keutamaan bagi laki-laki atas perempuan. Karena dia ini, mengutip ayat yang berbunyi banyak di Al-Qur'an ya, "Waladzi khalaqakum min nafsin wahidah." Dialah Allah yang menciptakan manusia dari jiwa yang satu. Nah kan kebanyakan mufasir itu menafsirkan bahwa jiwa yang satu ini adalah Adam sebagai manusia pertama. Tapi menurut Aminah Wadud bahwa nafs wahidah ini tidak bermakna laki-laki, karena wahidah itu kan artinya kalau menurut dalam bahasa Arab itu kan gendernya muannas, perempuan. Nah, dari situ, Aminah Wadud beranggapan bahwa tidak ada keutamaan bahwa kaum Adam itu lebih utama daripada kaum perempuan. Kemudian di sini di buku ini saya tidak menjelaskan berat-berat ya, tidak mufasir, tapi saya mengutip apa yang saya baca dan saya masukkan ke buku ini. Salah satunya dalam pendapat Quraisy Shihab. Quraisy Shihab ini, Pak Quraisy Shihab, beliau mengatakan bahwa nafs wahidah ini tidak berarti perempuan atau laki-laki, tapi berarti keduanya. Karena nafsun itu mudzakkar dan wahidah itu perempuan. Jadi artinya kita ini tercipta dari
dua unsur yang berlawanan, yakni perempuan dan laki-laki. Dan juga ini menandai bahwa masyarakat itu harus dibangun di atas pundak laki-laki dan perempuan. Tidak hanya di atas pundak laki-laki, seperti itu. Kan dulu pernah anak saudaranya Aisyah itu, Asma binti Abu Bakar, pernah mengangkat sebuah kayu bakar, kemudian dilihat oleh Nabi dan Nabi tidak melarangnya. Malah Nabi malah membantuin si Asma binti Abu Bakar ini untuk mengangkat kayu bakar. Ini menandakan menurut Qori Shihab, hal ini berarti Nabi tidak melarang perempuan untuk bekerja. Nah, kemudian kenapa pada zaman dulu itu pada zaman dulu itu perempuan seakan-akan cuma di rumah aja, kan Nabi pergi kemana, perempuan tetap di rumah, tetap di kota Madinah, tidak pernah ikut. Karena memang pada zaman dulu itu tidak dididik, perempuan itu tidak dididik sebagaimana laki-laki, belum. Tapi kalau zaman sekarang karena sudah berubah kondisinya dan tidak ada dalil yang melarang perempuan untuk bekerja seperti laki-laki. Atau mungkin yang diangkat para kaum patriarki itu kan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Nah, ini juga dibantah juga, yang maksud pada ayat itu, pada surat An-Nisa itu adalah dalam konteks keluarga, yakni ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, yaitu laki-laki sebagai keluarga. Dan juga dalam ayat itu tuh tidak menggunakan kata fi'il dori, artinya tidak bermakna sedang atau akan datang, tapi menggunakan eh, kata fi'il madi, masa lampau. Kan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima anfaqu min amwalihim ya. Kenapa laki-laki menjadi pemimpin? Karena bima anfaqu min amwalihim, karena itu menginfakkan sebagian hartanya kepada perempuan. Nah, tapi kan anfaqu ini itu fi'il madi, itu masa lampau. Jadi Quraisy Shihab memaknai bahwa memang sudah sejak dulu kodratnya laki-laki itu untuk mencari nafkah, yang menafkahi laki-laki. Karena memang laki-laki dan perempuan itu kodratnya pasti beda. Misalnya perempuan itu kan lebih suka dicintai, perempuan itu kan lebih suka dilindungi. Nah, kalau laki-laki ya kodratnya memang memiliki keberanian yang lebih tinggi, itu pasti setiap orang seperti itu. Kecuali memang ada yang mempunyai kelainan ya, kelainan mental. Nah, seperti kan kalau hewan-hewan itu bahkan tidak perlu berpikir ya. Yang betina, misalnya kucing aja deh. Kucing betina sama kucing jantan kan beda. Kucing betina itu kan suka merawat anaknya karena sering ditinggal oleh laki-lakinya. Itu kan nggak ada yang kucing jantan merawat merawat anak-anaknya. Bahkan dalam pengalaman saya sendiri, ada ayahnya kucing itu malah galak sama anaknya sendiri. Nah, ini terjadi pada kehidupan saya sendiri. Kan saya punya kucing juga, kucing perempuan, dan ketika hamil yang merawat itu dari kecil itu betina, dan yang laki-laki itu pergi, kagak peduli dia. Ketika ketemu malah berantem sama anaknya sendiri. Nah, ini kan bermakna apa? Bahwa betina dan jantan itu, perempuan dan laki-laki itu memiliki sesuatu yang sudah dibawa sejak lahir pemikirannya. Jadi ya perempuan itu senang dicintai, senang dilindungi seperti itu. Senang ditraktir, pokoknya yang pasti-pasti kan laki-laki makanya harus mencari nafkah, yang berusaha melamar perempuan yang mencari. Juga dipermasalahkan oleh sebagian yang penganut kesetaraan gender itu seperti ini. Yang pemberian mahar, warisan kan laki-laki itu lebih besar daripada
perempuan. Nah, ini kan hikmahnya bahwa karena laki-laki ketika akan menikahi perempuan dia harus menafkahi perempuan. Sedangkan perempuan perempuan yang sudah dapat bagiannya meskipun lebih sedikit, tapi kan dia tidak punya hak untuk menafkahi si laki-laki. Dan laki-laki dari harta yang lebih banyak itu tidak apa namanya, dari harta lebih banyak itu harus menafkahi si perempuan, akhirnya artinya yang diuntungkan itu adalah si perempuan bukan bukan laki-laki, gitu. Nah, dari situ ya saya bahaslah di sini. Itu satu bab aja yang saya bahas agak dalam. Jadi masih banyak lagi, saya pikir yang cukup menarik. Benar tadi kata Ustadz Idnan, mungkin yang dibahas di sini itu bukan prinsip-prinsip, tapi pemikiran saat ini. Karena sebagaimana saya juga setuju seperti di bab pertama itu sabar itu ada batasnya. Itu saya ingin mengungkapkan bahwa sabar itu tidak ada batasnya, tapi bukan berarti kita manusia, saya berarti bukan berarti saya menuntut untuk para pembaca untuk tidak punya batas kesabaran, tapi saya hanya ingin menanamkan bahwa sabar itu tidak ada batasnya, karena yang namanya manusia kan pasti namanya sabar pasti kadang-kadang kita lepas. Nah itu. Jadi saya tidak ingin eh, terlalu merubah ke dalam, tapi saya hanya ingin menanamkan pikiran, karena kan apa yang kalau kata para filsuf itu apa yang kita perbuat adalah apa yang kita tahu. Nah, dengan membaca ini dan kita mengetahui ilmu, mengetahui bagaimana kita bersikap, kita bisa bersikap dengan lebih baik. Begitu. Kemudian saya berterima kasih kepada para pembedah yang bersedia ya. Saya menunjuk Ustadz Idnan ini karena saya pikir beliau kan penulis dan pegiat literasi juga. Dan beliau sudah melihatlah, kalian lihat bagaimana beliau mengomentari saya bahwa kita tuh harus tahu dulu kan apa namanya makna dari isi ini, makna dari judul bukunya milenial itu apa. Nah, bahkan beliau berkata bahwa saya ini mengambil metode tafsir al-umul lafzus bi khususi sabab. Bahkan saya sendiri tidak berpikir seperti itu. Saya tidak berpikir bahwa saya menafsirkan ayat dengan metode seperti ini. Saya hanya ya membaca artinya dan apa namanya? Menurut pemahaman saya ini hal yang seperti ini. Tentu saja saya sedikit membuka tafsir-tafsir, dan memang yang tafsir yang paling sering saya buka itu tafsirnya Pak Quraisy Shihab ya. Tafsir apa judulnya? Al-Misbah. Karena sampai saat ini jujur saja saya sangat terobsesi dengan beliau. Bagaimana buku-buku beliau itu menjelaskan sebuah sebuah materi, menjelaskan seperti itu. Dan beliau juga saya pernah berdiskusi dengan Ustadz Idnan. Awalnya buku ini itu menggunakan menggunakan apa yang di bawah itu namanya menggunakan footnote, tapi beliau bilang tidak perlu menggunakan footnote karena buku seperti ini tidak cocok dipakai footnote kecuali buku-buku pelajaran. Nah, tapi tetap saya berusaha bagaimana supaya pembaca tahu dari mana saya mengambil mengambil sumber dari penjelasan. Dan juga ada di belakang buku dari kitab-kitab seperti itu. Tidak murni pemikiran saya. Kemudian kepada Kak Syarif, saya berterima kasih kepada beliau. Beliau ini yang pertama kali membuat saya terjun kepada dunia kepenulisan. Pada saat itu kan ada tugas liburan pondok, santri diberi tugas oleh Kak Syarif ini untuk membuat blog dan mengisi dengan tulisan-tulisan, dan alhasil benar sampai sekarang itu blog kepakai.
dan, eee, saya sap saat ini masih belum aktif lagi menulis di blog, tapi insya Allah itu menjadi pahala jariah untuk Kak Syarif. Dan juga kan menulis buku itu, yang tadi dijelaskan bahwa menulis buku yang pertama saat kelulusan SMA ya, kelulusan pondok itu tugas akhirnya adalah menulis buku itu juga berkat berkat beliau. Beliau yang mementori anak-anak untuk menulis buku sampai selesai. Maka itu saya pikir saya perlu memberi sebuah, eee, memberi sebuah apa namanya, memberi sebuah apresiasi yaitu dengan, membedah mencoba membedah buku saya. Jadi mungkin seperti itu saja yang saya jelaskan, Ya, moderator. Saya baik, kembalikan.